Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keberkahan di setiap keadaan, amin. Oke sahabat YouTube, di dalam usaha kadang kita cepat terpancing karena hasil yang menjanjikan, tapi kebanyakan kita tidak memahami tata cara yang harus kita jalankan. Itulah yang membuat kita merugi dan usaha kita jadi sia-sia. Seperti sekarang kita akan lihat kebun ini terbengkalai selama 8 tahun, tapi meskipun begitu sahabat YouTube jangan takut dan panik apalagi putus asa, karena selalu ada jalan keluar kalau kita mempelajarinya. Simak video saya sampai habis. Bersama saya Salman Al-Farisi RGG, saya ingin berbagi tips dan pengalaman seputar merawat kebun yang terbengkalai. Di sini saya akan jelaskan cara dan proses perawatan agar kebun kita tidak tersia-sia dan kebun kita bisa cepat pulih dan membuahkan hasil pastinya. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak video saya. Jangan lupa subscribe dan like video saya agar channel saya Salman Al-Farisi RGG bisa tumbuh sehat dan tentunya bisa memberi manfaat bagi orang banyak, amin. Kita lanjut. Oke sahabat YouTube, tahap pertama yang harus kita lakukan ialah pruning. Nah, pruning inilah yang paling utama untuk perawatan kebun sawit, apalagi yang sudah terbengkalai lama seperti di video ini. Pruning ini tahapan yang paling banyak buat kita capek, bosan dan mengeluh dikarenakan banyaknya pelepah yang harus dibuang. Tapi dengan niat dan semangat yang kuat tentunya memicu semangat kita untuk terus merawat kebun kita sampai membuahkan hasil. Nah sahabat YouTube, setelah semua pohon kelapa sawit selesai dipruning, kita akan buang dan rapikan pelepah yang kita pruning tadi. Usahakan pembuangan pelepah satu jalur agar terlihat rapi supaya kita terasa lebih nyaman untuk perawatan. Dan saya sarankan agar piringan di area bawah pohon kelapa sawit terlihat bersih. Dengan begitu kebun akan jauh lebih cepat pemulihannya. Nah sahabat YouTube, kalau kebun kita sudah bersih terlihat rapi, selanjutnya masuk ke tahap yang kedua, yaitu penaburan kapur di piringan bawah sawit. Kapur sangat berperan penting dalam pemulihan karena fungsi kapur menetralisir tingkat keasaman pada tanah, dan kalau tingkat keasaman pada tanah sudah netral, pupuk akan berfungsi maksimal tentunya. Tahap ketiga ialah pemupukan. Untuk pemupukan pertama kita cukup gunakan pupuk kandang karena pupuk kandang akan lebih cepat dan awet untuk diserap tanaman kelapa sawit. Dengan begitu proses pemulihan akan lebih cepat. Biasanya setelah kita beri pupuk kandang, pohon kelapa sawit akan terlihat subur dan daunnya berubah menjadi hijau tua setelah kisaran waktu 2 bulanan. Selanjutnya kita beri pupuk kimia yang mengandung perangsang untuk berbuah dan KCL. Kita bebas pilih pupuk yang merek apa aja yang sesuai dengan kantong kita tentunya. Setelah selesai pemupukan yang kedua tadi, dengan waktu yang tidak lama kebun sawit akan mulai berbuah dengan normal dan kita akan merasakan hasilnya. Intinya buat sahabat yang menghadapi kebun terbengkalai seperti di video ini, jangan khawatir, lakukan saja seperti tips saya tadi, insya Allah sahabat akan merasakan hasilnya. Dan saran saya buat sahabat harus sering meninjau kebun. Dengan begitu kita akan paham apa saja yang diperlukan kebun kita supaya mendapatkan hasil yang maksimal pastinya. Dengan niat dan semangat kita tidak akan merasa terbebani mengeluarkan uang untuk perawatan yang lebih bagus, karena kita sudah paham dengan perawatan yang lebih tentunya membuahkan hasil yang bagus pula. Kiranya cukup sampai sekian tips dan saran saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya, karena dengan subscribe dari Anda channel ini akan tumbuh dan bisa memberi manfaat yang lebih buat orang lain. Itu adalah salah satu tujuan utama kita sebagai umat beragama, karena itulah yang disebut dengan amal jariah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.